Selamat datang kembali para pemirsa di channel Alur 8, episode ke-9. Kita akan berbincang-bincang dengan berangkat dari suatu pertanyaan berdasar pada episode sebelumnya yang membicarakan ketuhanan atau membicarakan Tuhan. Mungkin kita setelah mendengarkan dua episode sebelumnya, lalu timbul pertanyaan, lalu apakah Tuhan itu ada? Para pemirsa sekalian, jika kita berbicara tentang Tuhan pencipta yang sesungguhnya, maka dalam episode sebelumnya kita sudah membahas bahwa apapun yang kita persepsikan sebagai Tuhan, maka itu bukan Tuhan pencipta. Itu hanya buah persepsi kita sendiri tentang Tuhan. Artinya di sini kita harus dengan tenang perhatikan dengan kebenaran yang muncul bahwa apapun yang memang kita pikirkan tentang Tuhan dalam pikiran kita, itu tidak lain hanya pikiran kita semata. Bukan Tuhan yang sesungguhnya. Ini tentunya logika yang sederhana. Sebagai perbandingan, karena mungkin banyak orang yang belum bisa menerima hal ini, ya, dan masih ngotot ya, bahwa apa yang dia pikirkan tentang Tuhan itu ya sama dengan Tuhan. Sekarang misalnya begini, coba pikirkan dalam pikiran kita, ya, kita pikirkan misalnya keadaan bulan purnama, bulan yang bulat penuh, terang benderang di malam hari, ya, itu bulan purnama. Coba bayangkan dalam pikiran kita. Lalu kita tanya pada diri kita sendiri, apa yang ada dalam pikiran kita tadi itu? Pikiran kita sendiri tentang bulan sesuai pengetahuan kita, sesuai bahkan mungkin daya visual kita, ya, divisualkan tadi bulannya di pikiran. Ataukah itu memang bulan itu sendiri yang sesungguhnya, bulan purnama? Tentunya pemirsa akan menjawab bahwa tadi yang ada di pikiran itu adalah pikiran kita tentang bulan, bukan bulan yang sesungguhnya. Nah, demikian juga para pemirsa sekalian. Apapun, sekali lagi, apapun yang kita pikirkan, Tuhan ini begini, Tuhan itu begini, ini keinginan Tuhan begini, Tuhan melarang ini dan itu hanya ada di pikiran kita. Itu bukan Tuhan yang sesungguhnya. Lalu pemirsa sekalian, yang kedua, Tuhan pencipta itu pasti bukan sosok. Karena setiap sosok itu pasti cerminan dari makhluk. Karena manusia itu sendiri selalu membayangkan Tuhan adalah sosok seperti manusia. Berkata-kata, berpikir, lalu merasa berkenan, merasa tidak berkenan, mengasihi, marah, melindungi, menyiksa. Bahkan ada yang bilang wujudnya ada di surga. Atau ada di langit misalnya. Nah, ini juga sebetulnya hanya hasil imajinasi persepsi manusia sendiri. Tuhan pencipta bukan sosok yang menempati suatu tempat. Tidak bertingkah laku seperti manusia memiliki emosi kemarahan, rasa kasih sayang. Seperti yang kita ketahui, tidak seperti itu. Semua Tuhan yang digambarkan seperti itu, dideskripsikan seperti itu bukan Tuhan yang sesungguhnya. Lalu kalau demikian pemirsa sekalian, apakah Tuhan pencipta yang sesungguhnya itu benar-benar ada? Nah, pertanyaan tersebut sebelum kita jawab, kita harus pastikan dulu duduk persoalan pemahaman kita sendiri. Mari kita bedakan sekarang terlebih dahulu untuk pembicaraan ini dua hal.
Ini dua hal yang berbeda. Yang pertama, memang betul ada sosok-sosok yang dipertuhankan oleh manusia, yang dalam sejarah hingga saat ini disembah oleh manusia. Ingat ya, sosok-sosok yang dipertuhankan oleh manusia. Sekali lagi tadi dibilang, sosok itu pasti bukan Tuhan sesungguhnya sebetulnya. Jadi, sosok-sosok yang dipertuhankan oleh manusia dalam sejarah yang pernah ada, itu sebetulnya bukan Tuhan yang sesungguhnya. Tapi mereka ada dan mereka dipertuhankan. Dianggap sebagai Tuhan, disembah, dianggap punya perlindungan. Hal kedua adalah Tuhan pencipta yang sesungguhnya itu sendiri. Nah, ini dua hal yang berbeda. Untuk perihal yang pertama tadi, yaitu di dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia di muka bumi ini, memang betul ada sosok yang disembah sebagai Tuhan, itu dipertuhankan. Nah, sosok-sosok Tuhan seperti ini, konon jumlahnya banyak, jumlahnya ribuan. Ada seorang penulis bilang, jumlahnya itu melebihi 4.500 sosok Tuhan. Kenapa demikian banyak? Karena memang setiap manusia, setiap fase kebudayaan di muka bumi ini, sesuai zamannya, memiliki persepsi tentang Tuhan. Mereka percaya bahwa apa yang ada di alam ini, yang mereka lihat, mereka rasakan, pasti ada penciptanya. Lalu mereka mulai mereka-reka, Tuhan ini begini, Tuhan itu begitu. Makanya, karena berdasarkan pada budaya masing-masing, hasil cipta karya, pikiran, imajinasi manusia sendiri yang berusaha menjangkau tentang Tuhan beserta sifatnya, bersifat perilakunya, tentunya tadi perspektifnya sosok. Karena manusia berpikir Tuhan itu seperti manusia, hanya banyak kelebihannya, serba maha, maha kuasa, maha agung, ya, maha adil, maha pengasih, tapi maha keras siksanya, maha membalas, ya. Nah, sosok-sosok yang seperti ini ada di dalam sejarah. Tetapi sosok yang dipertuhankan seperti ini pun kita bagi dua lagi, para pemirsa. Yaitu, pertama, kembali lagi, sosok yang memang sosoknya ada dalam sejarah. Mereka dipertuhankan oleh manusia. Maksud saya di sini, misalnya ada sosok yang dilahirkan sebagai manusia. Tetapi walaupun dia dilahirkan sebagai manusia, karena dia memiliki banyak kelebihan, seperti misalnya menyembuhkan penyakit, atau bahkan konon menghidupkan orang yang sudah mati. Lalu dia mengorbankan darah dagingnya sendiri demi untuk keselamatan umat manusia. Setidaknya itu persepsi orang-orang. Maka dia dianggap sebagai Tuhan. Nah, sosok seperti ini dalam sejarah memang ada. Tapi tentunya bukan Tuhan pencipta yang sesungguhnya. Ada juga sosok yang lebih abstrak, ya. Misal orang sedang melakukan perenungan atau pertapaan sendirian di suatu tempat, apakah itu di gua, ataukah di hutan, ataukah di sungai, di pinggir laut. Lalu muncul suara tanpa sosok. Ya, misalnya suara tanpa sosok. Lalu ada pertanda, misalnya ada semak belukar terbakar api, misalnya. Lalu kejadian itu dianggap pertanda, oh, yang tadi itu suara Tuhan. Padahal tidak ada verifikasi lebih lanjut apakah itu betul-betul suara Tuhan. Itu hanya prasangka. Atau ada sosok yang datang memang bukan Tuhan, tapi mengaku sebagai utusan Tuhan. Membawa berita-berita dari Tuhan sebagai perantara. Sosok utusan Tuhan seperti ini pun tidak bisa diverifikasi apakah betul dia itu sosok utusan Tuhan yang sebenarnya. Cukup hanya dipercaya saja dan wajib dipercaya begitu.
Nah, sosok-sosok seperti ini memang ada dalam sejarah dan mereka dipertuhankan. Tetapi mereka bukan Tuhan yang sesungguhnya. Yang kedua, ada sosok-sosok yang memang hanya imajiner, hasil cerita-cerita dongeng. Ya, biasanya misalnya, taruhlah di India misalnya. Di India itu, di zaman kuno, pengetahuan tentang alam raya ini sudah sangat tinggi. Bahwa di alam raya ini misalnya pada akhirnya dibagi dua oleh para filosofi, ya, filosofi India kuno. Yaitu segala hal yang berbentuk materi dan segala hal yang berbentuk kesadaran. Nah, lalu kesadaran murni ini purusa, ya. Sedangkan bentuk-bentuk materi adalah prakirti pasangannya. Nanti dua hal inilah yang bisa dibilang bercampur baur membentuk alam raya. Nah, filosofi tinggi seperti ini tentunya sulit untuk diceritakan kepada orang-orang umum, rakyat jelata. Maka dibuat permisalan bahwa kesadaran murni itu adalah dewa. Misalnya taruhlah namanya Dewa Siwa. Seperti itu. Sedangkan apapun yang berbentuk materi itu adalah istri dari Dewa Siwa. Mereka berpasangan. Ini perumpamaan-perumpamaan yang sebetulnya sosoknya tidak pernah ada di dalam sejarah. Tetapi hanya bentuk cerita agar mempermudah dipahami oleh rakyat jelata yang tingkat intelektualnya sangat terbatas. Hal yang seperti ini juga ada. Nah, pemirsa sekalian, jika kita sekarang bicara tentang Tuhan yang pencipta sesungguhnya, kita harus menyadari bahwa semua hal yang muncul di dunia ini pasti realitasnya tidak kekal. Segala yang muncul pasti memiliki sebab tertentu, terkondisi. Makanya memang betul bahwa alam raya ini muncul pasti ada sebab. Tidak mungkin alam raya ini muncul dengan sendirinya tanpa sebab. Itu betul. Karena itu alam raya ini tidak kekal. Pasti suatu saat akan hancur. Karena semua yang muncul dengan sebab itu penuh kebergantungan. Nah, sedangkan Tuhan yang sesungguhnya tidak muncul dengan sebab dan tidak bergantung pada apapun. Tapi sekarang lihat, disebutkan Tuhan-Tuhan yang selama ini dikenal itu marah karena manusia berbuat dosa misalnya. Lalu Tuhan juga merasa senang jika manusia menurut, taat, beribadah, menyembahnya, menyembah Tuhan ya, menyembah Dia. Mari kita lihat ini. Kemarahan dan rasa senang itu sendiri, itu kan perasaan dari Tuhan. Dan perasaan Tuhan ini, marah dan senangnya ini dikondisikan oleh perilaku manusia. Jadi marah dan senangnya Tuhan, itu ada sebab. Sebabnya apa? Perilaku manusia. Kalau manusia menyembah Dia, taat, berlaku kebaikan, Tuhan senang. Kalau manusia membandel, memperlakukan keburukan, Tuhan marah. Artinya, batin Tuhan ini terkondisi, ada sebab, yaitu perilaku manusia malah penyebabnya. Nah, yang seperti ini jelas bukan Tuhan yang sesungguhnya. Ini Tuhan-Tuhan sosok hasil bayangan manusia. Pikiran manusia, persepsi manusia jelas juga selalu terkondisi, ada sebab. Pikiran atau persepsi manusia setiap kali muncul, pasti ada sebabnya. Dan semua hal yang dapat ditangkap oleh pikiran, oleh persepsi manusia itu, pasti itu adalah ide-ide, keadaan, realita, yang tentunya tidak kekal adanya. Nah, artinya, konsep apapun tentang Tuhan yang ada di dalam pikiran manusia berupa ide-ide, keadaan, realita, keadaan tentang Tuhan, yang marah, yang senang, yang maha kasih, itu hasil dari
kreasi pikiran persepsi manusia yang rapuh. Sedangkan Tuhan yang sesungguhnya tidak akan pernah bisa terjangkau oleh pikiran atau persepsi manusia. Sekali lagi, Tuhan yang sesungguhnya, yang bisa dianggap sebagai pengkondisi dari alam ini, tidak akan pernah bisa terjangkau oleh pikiran manusia. Jadi pemirsa sekalian, karena persepsi manusia atau makhluk lain selain manusia juga tidak mungkin mampu mencapai keberadaan Tuhan yang sesungguhnya, maka pembicaraan detail tentang Tuhan itu sudah tidak relevan lagi. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Coba bayangkan, jika Tuhan dapat dilihat oleh mata, berarti dia ada wujud. Jika Tuhan berbicara, ada suaranya, ada di tengah telinga, berarti itu gelombang suara. Itu semuanya materi. Dan semua materi, wujud yang muncul di alam ini itu terkondisi, tidak kekal, rapuh. Dan Tuhan itu kan tidak begitu. Tidak mungkin rapuh. Tidak mungkin tidak kekal. Bahkan apapun yang dapat ditangkap oleh pikiran kita berupa ide-ide, konsep, realitas, itu semuanya rapuh dan tidak kekal. Dan pasti itu bukan Tuhan pencipta sesungguhnya, kalau bisa ditangkap oleh pikiran dan persepsi manusia yang rapuh ini. Artinya, apapun yang kita bicarakan tentang Tuhan, itu bukan Tuhan yang sesungguhnya, itu hanya konsep. Bisa dianggap pendekatan lah usaha kita. Sedangkan Tuhan yang sesungguhnya, itu tidak akan pernah terjangkau oleh ide-ide. Kalau Tuhan yang sesungguhnya terjangkau oleh ide-ide pikiran manusia, berarti Tuhan itu sejajar dengan ide-ide manusia. Dikatakan Tuhan menginginkan begini. Tuhan menolak ini dan itu. Atau bahkan Tuhan menunjuk seseorang di dunia ini sebagai utusannya. Atau Tuhan mengirimkan anaknya. Itu semua sebetulnya tidak relevan untuk dibicarakan. Kenapa? Karena sudah jelas itu hasil ide-ide dari pikiran. Dan itu sangat bersangkutan semuanya dengan karakter-karakter, bentukan-bentukan materi. Ada sosok yang lapuk, yang mengalami kelapukan, penuaan, kematian, ketidakkekalan. Itu semua pasti muncul dari ide-ide pikiran dan persepsi manusia semata. Mungkin ada orang yang akan membantah misalnya, Tuhan demi kasihnya kepada manusia, membiarkan dirinya dapat dijangkau oleh pikiran manusia. Ini kedengarannya menyenangkan ya. Tapi ini sebetulnya hasil keinginan manusia. Manusia inginnya bolehlah begitu. Itu keinginan manusia dijadiin konsep. Oh, Tuhan dengan kasihnya menjadikan dirinya ada di sekeliling kita, terjangkau oleh manusia. Indah kan? Itulah mimpi manusia untuk menjangkau Tuhan. Tapi sayangnya itu mimpi, itu ide-ide belaka. Nah, pemirsa sekalian, lalu jika Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan pencipta sesungguhnya itu tidak akan pernah bisa dijangkau oleh pikiran, dan percuma kita membicarakan, mendiskusikannya. Sedangkan agama-agama yang ada sekarang ini kan selalu seolah-olah Tuhan itu seperti sosok. Lalu tentunya setiap agama merasa Tuhan dia itu yang paling benar. Atau jika ada agama yang mulai berlaku universal, misalnya bahwa Tuhan dari seluruh agama, dari semua manusia, Tuhannya satu. Tapi tetap dia merasa Tuhan memilih agamanya yang dia anut itu yang paling benar. Kan begitu? Karena semuanya memang hanya impian manusia. Inginnya begitu, paling benar, paling dekat dengan Tuhan. Padahal Tuhan tidak akan pernah bisa dijangkau, tidak akan pernah bisa dipersamakan dengan ide-ide yang muncul di pikiran manusia. Dan jadinya tidak relevan kita untuk berdebat tentang Tuhan. Lalu jika demikian, apakah agama yang saat ini ada jadi sia-sia? Itu kan pertanyaan. Pemirsa sekalian, agama yang ada sekarang, yang memiliki konsep-konsep ketuhanan,
Kita anggap saja itu sebagai pendekatan, sebagai rasa haus, rasa rindu manusia terhadap Tuhannya yang mengkondisikan seluruh alam raya ini. Tapi kita harus sadari, semua konsep tentang Tuhan dalam agama manapun itu hanya berupa pendekatan yang tidak akan pernah sampai, tidak akan pernah sama dengan realitas Tuhan pencipta yang sesungguhnya. Itu yang harus kita sadari. Tetapi, para pemirsa sekalian, selama konsep pendekatan tadi, konsep-konsep pendekatan kepada ketuhanan yang sebetulnya bukan Tuhan yang sesungguhnya, hanya usaha manusia saja, ya, yang sekarang ada dalam berbagai macam agama, konsep-konsep ketuhanan ini, tetap berguna, karena dapat membawa pada luruhnya nafsu-nafsu. Artinya, jika suatu agama memiliki konsep tentang Tuhan, kita maklumi bahwa itu hanya usaha pendekatan, bukan bicara tentang Tuhan yang sesungguhnya. Tetapi jika dengan usaha demikian, ajaran-ajaran yang baik dalam agama itu, lalu manusia menjadi berusaha mengendalikan nafsu-nafsunya, berusaha mengurangi kebencian-kebencian yang timbul dalam batinnya terhadap orang lain, terhadap lingkungan, lalu menyebabkan konsep-konsep ketuhanan tadi yang sebetulnya hanya berupa konsep pendekatan, menyebabkan orang jadi dermawan, bahkan menyebabkan orang menjadi penuh kasih. Maka agama itu baik. Agama itu membawa pada kebaikan. Maka konsep-konsep pendekatan pada ketuhanan tadi itu tetap bermanfaat. Tetapi, jika terjadi manusia membentuk konsep tentang Tuhan dan ketuhanan yang sebetulnya kembali lagi hanya sebagai pendekatan, menyebabkan ego manusia menjadi justru kuat, merasa paling benar konsepnya sendiri, yang lain salah. Bahkan nafsu menjadi besar. Misalnya, kok nafsu bisa menjadi besar dengan beragama? Bisa. Misalnya nafsu-nafsu untuk memiliki banyak bidadari di alam surga nanti. Sehingga demi untuk mendapatkan banyak bidadari di surga, dia siap untuk berperang, untuk membunuh umat lain yang agamanya berbeda. Timbul malah kebencian, antipati, sentimen terhadap penganut agama lain. Alih-alih ada penuh cinta kasih menjadi sentimen, gara-gara memegang agama dengan kuat, berdasarkan contoh-contoh di masa lalu yang dijadikan contoh di masa lalunya ternyata memang sejarahnya penuh konflik dan peperangan. Tapi katanya tetap harus dicontoh. Nah, yang seperti ini tentunya sebetulnya konsep keagamaan sudah gagal di sini. Konsep agama, sekali lagi, agama apapun akan tetap berguna dan bermanfaat jika mengkondisikan hati manusia menjadi melakukan pengendalian nafsu-nafsu, berlatih mengurangi kebencian, memaafkan, memaklumi, menyebabkan orang jadi dermawan, penuh kasih. Maka agama seperti itu, agama apapun namanya, berasal dari manapun, layak untuk diikuti. Dan itu bermanfaat. Nah, sekali lagi, jika ada ajaran agama yang menyatakan bahwa bentuk-bentuk perbuatan baik dari seseorang yang agamanya berbeda itu sia-sia, ditolak karena imannya berbeda, mereka tidak beriman kepada sosok Tuhan yang sesuai konsep agama dia. Nah, ini agama ajaran yang tidak benar. Karena konsep agama dia juga tentang ketuhanan semuanya hanya hasil ide-ide, cipta karya, persepsi, dan pikiran. Ditambah pengalaman-pengalaman ini dan itu, bertemu sosok tanpa ada suara tapi tidak ada tubuhnya terdengar. Dia anggap itu sebagai Tuhan. Semuanya itu prasangka, tidak ada bisa diverifikasi bahwa itu betul-betul Tuhan. Masa Tuhan bersuara lalu suaranya hilang, tidak kekal? Berarti Tuhan suaranya tidak kekal.
Padahal suara bagian dari Tuhan, menurut konsepnya. Nah, sekali lagi, pendekatan manusia terhadap Tuhan itu semuanya hanya usaha pendekatan. Selama memiliki efek positif, itu baik. Ketika mulai ada efek ego, itu tentunya ajaran agama yang buruk. Untuk sesi 9 ini, siaran kita sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Ikuti terus siaran Alur 8 jika bermanfaat bagi Anda. Dan silakan dibagi ke teman atau kenalan Anda yang memiliki minat terhadap jalan spiritual yang murni, yang baik. Dan pemirsa sekalian, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga klik tombol lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi dari Alur 8 ketika ada episode yang baru. Terima kasih.